Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Fimaulidia Nabila dari kelas TI 3A NPM 1801020021 Program Studi Teknik Informatika Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pokok bahasan, yaitu memahami strategi dan penerapan knowledge management pada perusahaan. Di sini pokok pembahasannya yaitu memahami strategi dan penerapan knowledge management di perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas strategi knowledge management system yang dibutuhkan organisasi. Knowledge management menjadi bidang yang penting dalam proses pembelajaran sebuah organisasi. Pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi harus mampu memberikan kemajuan bagi organisasi itu sendiri. Agar organisasi dapat bertahan hidup, maka diwajibkan agar setiap orang yang ada di dalam organisasi sharing pengetahuan. Untuk itu, dibutuhkan manajemen yang kuat agar pengetahuan tersebut mengakar di setiap individu dalam organisasi dan tidak hilang begitu saja dengan didukung infrastruktur untuk penyebaran informasi di lingkungan organisasi. Perkembangan dewasa ini mengajukan pada makin cepatnya perubahan dalam segala bidang kehidupan. Akibat dari efek globalisasi serta pengembang teknologi informasi yang sangat akseleratif, kondisi ini jelas mengakibatkan perlunya cara-cara baru dalam menyikapi semua yang terjadi agar dapat tetap survive. Penekanan akan makin pentingnya kualitas sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu respon dalam menyikapi perubahan tersebut. Dan ini tentu saja memerlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia. Sehubungan dengan itu, peranan ilmu pengetahuan menjadi makin menonjol karena dengan pengetahuanlah semua perubahan yang terjadi dapat disikapi dengan tepat. Ini berarti pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan kompetitif. Ketatnya kompetisi secara global, khususnya dalam bidang ekonomi, telah menjadikan organisasi usaha memikirkan kembali strategi usahanya dan SDM yang berkualitas dengan penguasaan pengetahuannya menjadi pilihan penting yang harus dilakukan dalam konteks tersebut. Pengetahuan telah menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Oleh karena itu, perolehan dan pemanfaatannya perlu dikelola dengan baik dalam konteks peningkatan kinerja organisasi. Langkah ini dipandang sebagai suatu yang sangat strategis dalam menghadapi persaingan yang mengglobal, sehingga pencapaian yang merupakan suatu bencana bagi dunia bisnis. Oleh karena itu, diperlukan cara yang dapat mengintegrasikan pengetahuan itu dalam kerangka pengembangan SDM dalam organisasi. Dari sinilah istilah manajemen pengetahuan berkembang sebagai suatu bagian penting dan strategis dalam pengelolaan SDM pada perusahaan atau organisasi. Pengetahuan memang merupakan milik individu, namun dapat dimanfaatkan oleh organisasi dengan tetap memberikan otonom pengembangnya pada individu tersebut. Dalam hubungan ini, belajar dan pembelajaran menjadi kata kunci dalam peningkatan kapasitas pengetahuan. Oleh karenanya, menjadikan individu sebagai pembelajar merupakan kondisi yang diperlukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja organisasi melalui pengintegritasannya dengan proses organisasi. Untuk itu, organisasi perlu melakukan pengembangan dirinya menjadi organisasi pembelajar, sebab hanya dalam kondisi yang demikian individu atau pegawai dapat benar-benar menjadi manusia pembelajar. Berikutnya yaitu beda informasi dan pengetahuan. Informasi menurut Witten P23 adalah data yang telah diproses atau diorganisasi ulang menjadi bentuk yang berarti.
Informasi dibentuk dari kombinasi data yang diharapkan memiliki arti ke penerima. Sedangkan knowledge adalah data dan information yang disaring lebih jauh berdasarkan fakta, kebenaran, kepercayaan, penilaian, pengalaman, dan keahlian si penerima. Proses perubahan data menjadi informasi menurut Daven dan Port dalam buku Paul L. Tobing dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu contextualized, yaitu memahami manfaat data yang dikumpulkan. Tahap yang kedua, categorized, memahami unit analisis atau komponen kunci dari data. Tahap yang ketiga, calculated, yaitu menganalisis data secara matematik atau secara statistik. Yang keempat, corrected, menghilangkan kesalahan dari data. Yang kelima, condensate, yaitu meringkas data dalam bentuk yang lebih singkat dan jelas. Sedangkan knowledge sebagai informasi yang mengubah sesuatu atau seseorang. Hal itu terjadi ketika informasi tersebut menjadi dasar untuk bertindak atau ketika informasi tersebut memampukan seseorang atau institusi untuk mengambil tindakan yang berbeda atau lebih efektif dari sebelumnya. Menurut Hendro Wicaksono, informasi dapat didefinisikan sebagai suatu yang kita bagi melalui beragam media komunikasi yang ada, atau information is something that we share. Sedangkan pengetahuan adalah sesuatu yang masih ada dalam pikiran kita. Knowledge is something that it's still on your mind. Nah, kemudian dapat disimpulkan, informasi adalah pengetahuan yang dibagi atau dikomunikasikan melalui beragam media yang ada. Information is shared knowledge. Pendapat lain juga mengartikan knowledge sebagai actionable information atau informasi yang dapat ditindaklanjuti atau informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi. Nah, selanjutnya kita akan membahas alur prosesnya. Alur proses yang pertama yaitu penciptaan pengetahuan information equation atau proses pengadaan informasi. Proses pengadaan informasi adalah proses mengumpulkan beragam informasi dari berbagai sumber yang dianggap relevan dengan interest komunitas pemakai sistem manajemen pengetahuan. Karena itu, proses ini harus dilakukan berdasarkan survei kebutuhan dan interest anggota komunitas yang telah dilakukan terlebih dahulu. Sumber informasi didistribusikan dalam bentuk offline, seperti CD-ROM atau DVD-ROM. Pada proses pengadaan informasi, ada dua jenis informasi yang dikumpulkan. Pertama, unstructured information atau informasi yang tidak terstruktur, dan structured information atau informasi yang terstruktur. Unstructured information adalah informasi yang tidak mendalam tentang suatu topik. Contohnya adalah artikel surat kabar. Sedangkan unstructured information adalah sekumpulan informasi yang mendalam dan detail tentang suatu topik. Unstructured information disimpan dan menjadi bagian dalam unstructured knowledge creation atau penciptaan pengetahuan yang tidak terstruktur. Sedangkan structured information disimpan dalam sistem repository atau digital library. Alur proses yang kedua yaitu unstructured knowledge creation atau penciptaan pengetahuan yang tidak terstruktur. Adalah proses pembelajaran komunitas yang cenderung tidak terstruktur.
tidak terstruktur dalam hal pengetahuan yang dihasilkan, belum mendalam, dan belum fokus pada suatu topik interest tertentu. Tujuan proses ini adalah yang pertama, yaitu tujuannya agar anggota komunitas mau, berani, dan termotivasi berbagi pengetahuan atau knowledge sharing. Tujuan yang kedua yaitu agar anggota komunitas terbiasa dengan sistem manajemen pengetahuan yang akan digunakan. Kemudian, alur proses yang ketiga yaitu discussion forum atau forum diskusi dan bisa disebut semi-structured knowledge creation. Setelah pustakawan mendapatkan topik interest anggota komunitas, maka tahap berikutnya adalah mengajak anggota komunitas untuk mendiskusikan secara lebih spesifik dan terstruktur pada discussion forum. Jika memungkinkan, pustakawan juga mendorong anggota komunitas langsung ke proses structured knowledge creation atau penciptaan pengetahuan yang terstruktur. Tetapi ini relatif sulit dilakukan karena untuk menghasilkan pengetahuan yang terstruktur relatif butuh waktu dan proses yang tidak sebentar. Yang paling mudah adalah membuat pengetahuan yang tidak terstruktur menjadi lebih terstruktur dalam discussion forum. Bisa dibilang discussion forum ini adalah semi-structured knowledge creation. Alur proses yang keempat yaitu structured knowledge creation atau penciptaan pengetahuan yang terstruktur. Pada saat proses discussion forum, bila dirasa pengetahuan yang tercipta telah cukup detail dan terstruktur, maka pustakawan harus mengarahkan kegiatan pembelajaran pada proses berikutnya, yaitu structured knowledge creation. Dalam proses penciptaan pengetahuan, proses ini merupakan proses yang sangat penting. Bisa dianggap puncaknya proses penciptaan pengetahuan. Proses ini merupakan kelanjutan dari proses discussion forum atau semi-structured knowledge creation. Juga bisa merupakan kelanjutan dari proses unstructured knowledge creation meskipun hal ini jarang terjadi. Pada proses ini, biasanya kontribusi dari anggota komunitas relatif berkurang. Ini dikarenakan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, pustakawan bisa membantu dengan membuat kerangka struktur pengetahuan dan melakukan kemas ulang pengetahuan yang didapat dari discussion forum dan sumber referensi. Tapi, anggota komunitas diharapkan sebagai kontributor pengetahuan pada proses ini. Bisa saja ketika suatu topik interest sudah mencapai proses struktur knowledge creation, tapi topik tersebut tetap harus didiskusikan. Di tahap ini, discussion forum. Jadi, juga bisa discussion forum tempat membahas topik interest dan menghasilkan pengetahuan baru. Sedangkan struktur knowledge creation tempat menyimpan pengetahuan yang sudah disepakati bersama. Pengetahuan yang tercipta pada proses ini selanjutnya disimpan pada sistem repositori sehingga menjadi referensi kembali pada proses structured knowledge creation. Selanjutnya, sistem repositori atau digital library. Digital library berfungsi sebagai yang pertama, tempat menyimpan struktur information yang dikumpulkan dari berbagai sumber informasi. Yang kedua, sumber referensi bagi proses pembelajaran di discussion forum dan structured knowledge creation. Yang ketiga, tempat menyimpan pengetahuan yang dihasilkan pada proses pembelajaran di discussion forum dan structured knowledge creation. Semua fungsi itu dilakukan oleh pustakawan. Oleh karena itu, pustakawan sebaiknya punya kemampuan yang cukup dalam hal pencarian, pengelolaan, dan kemas ulang informasi.
serta kemampuan belajar secara cepat dan kemampuan berkomunikasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan konsep mekanisme transformasi pengetahuan dalam organisasi pembelajar. Transformasi pengetahuan ini bergantung dengan mental dan budaya untuk setiap individu sehingga aktualisasi aktivitas di dalam organisasi akan dilandasi pada keyakinan baru sebagai kesepakatan bersama. Berdasarkan model mental organisasi yang disepakati bersama inilah mereka kemudian mengaktualisasi pengetahuannya menjadi strategi, program, sistem atau dokumen baru sebagai pedoman kerja seluruh anggota. Nah, sekarang faktor yang penting dalam implementasi knowledge management. Yang pertama, manusia. Baik berupa tacit knowledge atau explicit knowledge yang mampu di-sharing atau ditransfer dalam institusi atau organisasi. Yang kedua, leadership. Keberhasilan KM didukung peran pemimpin dalam membangun visi yang kuat dengan menggalang dan mengarahkan partisipasi semua anggota organisasi dalam mewujudkan visinya. Yang ketiga, teknologi. Dukungan infrastruktur yang kuat dalam penyebaran informasi pada orang yang tepat dan waktu yang tepat pula. Yang keempat, organisasi. Aspek pengaturan yang jelas dalam hal ini termasuk reward yang berpartisipasi dalam penyebaran informasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu learning. Kemauan belajar untuk setiap individu sehingga muncul ide-ide inovasi, dan knowledge baru yang menjadi komoditas utama dalam knowledge management. Hal yang esensial dalam knowledge management adalah terbentuknya lingkungan belajar yang kondusif, sehingga para pekerja termotivasi untuk terus belajar, memanfaatkan informasi atau pengetahuan yang disediakan perusahaan dalam kembangkan pengetahuan individualnya serta pada akhirnya mau berbagi pengetahuan baru yang didapatnya untuk menjadi pengetahuan organisasi atau dengan kata lain knowledge management fokus agar manusia di dalamnya produktif untuk menghubungkan pengetahuan dan mau berbagi pengetahuan yang dimilikinya. Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan produktivitas penemuan pengetahuan atau mempermudah proses pengelolaan pengetahuan serta mempercepat proses implementasinya. Sehingga organisasi untuk menginstitusionalkan dan mendistribusikan pengetahuan yang berasal dari individu anggota organisasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang sosialisasi dan promosi. Aplikasi sistem manajemen pengetahuan yang kompleks tidak akan berguna kalau tidak digunakan oleh komunitasnya. Karena itu, perlu strategi yang tepat untuk memotivasi anggota komunitas agar menggunakan sistem. Yang pertama, dengan sosialisasi. Sosialisasi bisa dilakukan dengan melakukan edukasi kepada komunitas pemakai tentang layanan baru atau intranet sistem manajemen pengetahuan di perpustakaan. Edukasi juga disertai dengan pelatihan cara menggunakan sistem internet. Yang kedua, promosi. Promosi sebaiknya berisi manfaat intranet bagi komunitas pemakai perpustakaan. Zaman sekarang biasanya produk berbasis teknologi akan berhasil bisa dikaitkan dengan gaya hidup modern yang produktif. Karena itu, perlu dirumuskan secara tepat bagaimana mempromosikan intranet ini sebagai dari gaya hidup modern di perpustakaan. Yang ketiga yaitu dengan reward atau hadiah. Hadiah merupakan salah satu motivasi orang untuk berbuat sesuatu. Pengelola perpustakaan sebaiknya perlu mengalokasikan dana untuk menyediakan hadiah bagi pemakai yang paling aktif dan banyak memberikan kontribusi penciptaan pengetahuan di intranet. Dan yang terakhir yaitu evaluasi.
Suatu pengembangan sistem dianggap baik bila secara transparan melibatkan pemakai dalam pengembangannya. Karena itu, secara berkala, komunitas pemakai diajak berdiskusi mengenai usability sistem manajemen pengetahuan yang digunakan. Dari sini akan didapatkan masukan bagi pengembangan sistem lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari presentasi yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa baik individu, kelompok, ataupun organisasi harus mampu bertahan di era yang penuh ketidakpastian ini. Organisasi pembelajar yang berisi individu pembelajar yang didukung infrastruktur yang kuat, mulai dari pengadaan informasi sampai dengan pengetahuan yang terstruktur dalam digital library, untuk selanjutnya disosialisasikan untuk menghasilkan nilai-nilai baru dalam organisasi, di mana nilai-nilai baru tersebut mengubah cara pandang setiap elemen organisasi untuk melakukan pengembangan ke arah yang lebih baik. Dari presentasi yang telah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa baik individu, kelompok, ataupun organisasi harus mampu bertahan di era yang penuh ketidakpastian ini. Organisasi pembelajar yang berisi individu pembelajar yang didukung infrastruktur yang kuat, mulai dari pengadaan informasi sampai dengan pengetahuan yang terstruktur dalam digital library, untuk selanjutnya disosialisasikan untuk menghasilkan nilai-nilai baru dalam organisasi, di mana nilai-nilai baru tersebut mengubah cara pandang setiap elemen organisasi untuk melakukan pengembangan ke arah yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.